Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Tepatnya pertanggal saya informasikan dulu ya, sekali lagi tepatnya pertanggal 13 ya. Jadi dihitung 4 hari ya. Jadi 13 ya, 14, 15, 16 ya. Jadi 13 sampai 16 ya, Desember ya tentunya ya. Saya akan membuat readingan terbaru ini dengan saya kasih tema yaitu kabar berita apa yang kemungkinan akan terjadi ataupun akan hadir ya di dalam kehidupan kalian ya. Jadi bisa dipahami ya, sekali lagi kabar berita apa yang kemungkinan akan terjadi ya ataupun akan hadir di kehidupan kalian per tanggal 13 sampai tanggal 16 Desember 2022 ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Sekali lagi, ini bersifat general reading ya, tarikan energinya luas ya, karena saya harus selalu mengatakan ya, karena memang harus bisa dipahami ya untuk semua. Terkadang kan masih ada yang bingung ya. Sekali lagi ini bersifat general reading, energinya luas dan mengacak, nggak tahu yang ketarik nanti energinya siapa ya. Nah, dan saya pun juga berharap ya, biarpun ini secara general reading, itu energinya bisa mengena sama kalian ya. Ketika itu memang mengena sama kalian, ketika itu bagus ya, ataupun positif ya syukuri dan aminkan ya. Ketika itu kurang bagus ya jangan dijadikan sebagai ketakutan, tapi jadikanlah sebagai waspada kita ya, agar kita bisa melangkah ke jenjang berikutnya itu lebih selamat lagi dan lebih berhati-hati lagi ya. Iya, saya rasa sudah dipahami ya. Ketika tidak adanya suatu keresonetan ya dalam hal kepositifan ya, yaitu ya monggo kalian konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Karena dengan demikian kalau secara konsultasi secara pribadi itu enak, saya mengetahui nama, tanggal lahir ataupun weton juga nama ibu kandung kalian. Nah, di situ saya akan bisa menembak dengan pas kan seperti itu ya. Jadi tidak mengacak lagi karena ada yang saya tuju. Kan kira-kira seperti itu ya. Beda ya sekali lagi sama general yang energinya mengacak sesuai dengan barusan yang sudah saya jelaskan. Ketika tidak ada tepat ya, sekali lagi jangan marah ya ataupun jangan kecewa kan kira-kira seperti itu sobat. Next lanjut setelah zodiak Sagittarius kita buka untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Virgo, artinya zodiak Virgo akan kita baca sobat ya. Oke, kalian yang mempunyai zodiak Virgo silakan kumpul ya. Saya akan menarik energi kalian ya. Ya, saya sudah bisa menarik ya. Saya akan shuffle. Saya akan mengambil dari getaran energi kartu ya. Semoga akan bisa resonate. Ya, sepertinya. Sering saya mengatakan ya sobat ya, saya akan selalu membahas tentang kehidupan sehari-hari ya, karena itu mungkin akan lebih penting ya, dan akan lebih manfaat untuk kita ketahui ya. Oke, langsung saja saya buka kartu pertama dulu seputar asmara bagaimana Virgo. Di sini ada The Emperor, Raja Tua, sedang berfokus ya. Terus dikonfirmasi sama Six of Pentacles, ada 6 koin, wanita dikelilingi 6 koin. Ini artinya kartu pertama kalian The Emperor ya. Kalau saya tangkap energinya banyak dari kalian yang mempunyai zodiak Virgo
kelihatannya sedang lagi berfokus, sedang memasang strategi ya, sedang memasang suatu formasi bagaimana asmara itu agar bisa lebih baik lagi, bisa stabil lagi, bisa bahagia lagi. Intinya kan seperti itu. Jadi intinya kalian itu sedang berfokus ya. Kelihatannya ada sedikit masalah di hubungan asmara kalian ya. Gitu loh. Tapi kalau saya tangkap sih bisa dikatakan asmara ini ya tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Cuman yang jelas energinya saya menangkap kalian sedang berfokus ya, sedang meneliti ataupun sedang berusaha untuk memahami bagaimana sih asmara saya. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi ketika ada kesalahan ataupun ada konflik, kalian mau untuk memperbaiki ya. Karena kalian sedang memasang strategi di sini ya. Kalian mau membackup itu semua agar tidak terjadi. Dikonfirmasi sama kartu Six of Pentacles ya. Ini ada suatu apa ya? Ada suatu kemujuran ya. Ketika kalian mau berfokus ya, tidak main-main, mau berfokus, mau meneliti ulang asmara kalian ya. Di sini kelihatannya akan bagus. Kalian akan bisa menemukan Six of Pentacles ya. Artinya asmara kalian itu akan bagus dan akan terselesaikan ketika mungkin ada masalah. Tapi saya menangkap di sini kelihatannya masih aman sih, tidak terlalu ada suatu masalah. Dan di sini kalian menemukan sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan batin ya, sebuah kenyamanan dalam hati lah. Jadi intinya kalian tidak terlalu ada unek-unek ya, gitu loh. Tidak terlalu ada suatu jengkel ya, karena asmara kalian bisa dikatakan masih cukup bagus sih ya. Oke ya, kalau saya deteksi memang bagus ya, masih bersahabat, jadi tidak ada kendala yang mengkhawatirkan. Kita lanjut untuk masalah pekerjaan. Di kartu pertama di sini ada The Hermit ya, ada seseorang laki-laki memegang lampu sama tongkat dan di dadanya ada simbol cahaya. Dikonfirmasi sama The Magician ya, sama anak kecil bersila itu ya, terus dikelilingi banyak malaikat kecil ya. Di sini bagus ya untuk masalah zodiak Virgo ya. Dalam arti gini ya, untuk masalah karir ataupun pekerjaan, di sini zodiak Virgo ketika ingin suatu kestabilan, saya menangkap kalian itu selalu menggunakan intuisi ya, selalu menggunakan ketajaman hati ya. Bagaimana cara untuk bisa membackup ketika ada masalah, bagaimana untuk bisa meneliti itu. Kalau saya tangkap zodiak Virgo lebih mengedepankan intuisi. Luar biasa ya energinya, seperti juga ada energi serangan ya ini ya, gitu loh ya. Jadi zodiak Virgo sekali lagi ini bagus ya, gunakan intuisi kalian ya, jelas ya, tetap gunakan intuisi kalian, tetap asah ketajaman hati kalian untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan ketika memang ada masalah. Cuman saya menangkapnya di sini ketika ada masalah itu kelihatannya kan bagus ya. Di sini terjawab adanya The Magician ya, itu tadi adanya unsur mungkin sinkron ya, ataupun selaras dengan ketajaman intuisi kalian untuk memecahkan suatu masalah ketika ada masalah. Di sini ada sekali lagi ada The Magician ya, adanya bantuan. Ketika itu pun terjadi masalah, kelihatannya akan selesai ya, akan bagus ya. Bisa saja kalian bisa mencapai target, adanya suatu ketenangan dalam hati ya, bisa menyelesaikan tugas-tugas. Itu yang saya tangkap bagus ya untuk energinya seputar pekerjaan. Tidak ada suatu kendala yang berarti lah ya. Ini kalau saya tangkap seperti itu sih, ini bagus, tidak ada suatu kendala ya. Kita lihat keuangan kalian. Di sini ada King of Pentacles, ada Raja Uang sobat ya. Ada Raja Uang. Dikonfirmasi sama Two of Pentacles, seseorang memegang dua koin tingginya berbeda ya. Ini kalau saya tangkap King of Pentacles artinya zodiak Virgo menginginkan adanya suatu kestabilan, menginginkan adanya suatu pemasukan ya. Mungkin saya menangkap di sini kalian sedang membutuhkan banyak keuangan di sini ya. Ini jelas ya, saya menangkapnya seperti itu ya. Kalian mungkin banyak keperluan lah ya. Jadi kalian menginginkan adanya suatu harapan tinggi ya, harapan kuat untuk bisa adanya suatu pundi-pundi keuangan ataupun adanya suatu minim lah keuangan yang stabil, itu yang kalian harapkan. Karena jelas di sini ada Two of Pentacles ya. Kalian sedang berusaha berjuang ya untuk bisa menyeimbangkan pemasukan, untuk bisa menyeimbangkan keuangannya. Mungkin kalian mencoba untuk berjuang mengontrol gitu loh ya. Maksudnya itu antara pengeluaran dan pemasukan, kalian berusaha berjuang keras ya untuk bisa mengontrol itu semua. Kalau saya tangkap sih kalian merasa kewalahan di sini ya untuk masalah energi keuangan ya. Saya akan cek dulu energinya. Ini untuk keuangan ya, harap berhati-hati, kalian sedang terkunci ataupun terindikasi adanya suatu pengiriman ya. Saya tadi kan sempat mengatakan seperti ada yang mengirim ya. Ini kelihatannya masuk di unsur keuangan ya. Harap berhati-hati ya ketika kalian merasakan itu ganjil, tidak ada perkembangan ya, kalian harus netralkan kan, seperti itu ya.
Jadi bisa dikatakan masih kurang bersahabat ya. Saya tidak mengatakan zonk ataupun terlalu minus, tidak. Kalian punya keuangan cuman bisa dikatakan seakan kepres ya. Kalian membutuhkan keuangan yang lebih di sini. Kalau saya menangkapnya sih seperti itu, gitu loh ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat apapun itu, yang baik penyampaiannya, jadikan motivasi dan semangat, syukuri dan aminkan. Ketika itu tidak baik pembacaannya, ya jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam kehidupan sehari-hari kalian sendiri ya. Ketika kalian merasakan dalam kehidupan sehari-hari itu masih dalam tahap normal ataupun wajar ya, syukur alhamdulillah. Ketika kalian rasakan keganjilan, ketidakwajaran, kok itu aja, tidak ada perkembangan dan selalu dihantam masalah, nah itu kalian harus selalu apa ya istilahnya, harus bergerak cepat, kuatkan secara doa dan juga ikhtiar, karena nasib seseorang itu kan tidak pernah bisa berubah dengan otomatis dengan sendiri ketika orang itu sendiri ya tidak mau merubahnya, kan seperti itu. Makanya rubahlah dengan suatu doa yang kuat dan ikhtiar yang kuat juga ketika memang terindikasi kalian mengalami adanya suatu keganjilan. Ya mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.